Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin setiap 2 pekan sekali yang diselenggarakan oleh komunitas Ummahat Yogyakarta (KUY), dan kajian ini mengacu kepada buku Al-Muharramat allati istahana bihan nas, hal-hal yang diharamkan, yang diremehkan oleh manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebagian besar dari muqaddimah dan belum selesai, insyaallah akan kita sambung. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan, yang bukunya semacam ini, dosa-dosa besar yang dianggap biasa atau dosa-dosa yang dianggap biasa, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Anda silahkan buka, bagi yang memiliki bukunya silahkan dibuka mulai halaman 8. Kita lanjutkan penjelasan muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Termasuk di antara rahmat Allah, Dia menjadikan hukum asal segala sesuatu adalah halal sampai terdapat dalil yang mengharamkan. Hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Hal ini menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengasih, maha luas rahmatnya atas segenap hambanya. Oleh karena itu, kita wajib taat, memuji, dan bersyukur kepadanya. Dan orang akan bisa merasakan itu ketika dia melihat dan membandingkan bagaimana syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan syariat yang dialami oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Yahudi mereka tidak boleh mengkonsumsi gaji, tidak boleh mengkonsumsi lemak yang ada dalam binatang yang halal seperti sapi atau kambing, kecuali lemak di posisi tertentu. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dzuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adam. Wa 'alal ladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi, haramna kulladzi dzufur, aku haramkan mereka untuk memakan setiap binatang yang berkuku satu. Sehingga binatang-binatang berkuku satu seperti kuda, hukumnya haram bagi mereka. Wa minal baqari wal ghanam, sementara sapi dan kambing yang kukunya 2, haramna alaihim syuhumahuma, aku haramkan kepada mereka lemaknya. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang ada di tulang punggung, awil hawaya, atau lemak yang ada di rongga perut, au makhtalata bi'adam, atau lemak yang nempel di tulang. Sehingga enggak semua bagian yang ada dalam kambing maupun sapi itu halal bagi orang Yahudi. Lemak yang ada di misalnya yang ada di ekor, lemak yang ada di pahanya, itu haram untuk dikonsumsi. Berbeda dengan syariat Muhammad SAW, yang halal jauh lebih banyak, yang haram sedikit. Karena itulah bagian yang haram dirinci oleh dalil, sedangkan yang halal tidak dirinci. Anda bisa lihat surat Al-An'am ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Kenapa kalian tidak mau mengkonsumsi binatang yang ketika disembelih disebutkan nama Allah? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum, padahal Allah telah memberikan rincian kepada kalian apa saja yang Allah haramkan untuk kalian. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian tentang masalah yang haram. Illa ma turirtum ilaih, kecuali jika kalian dalam kondisi terpaksa.
Bangkai nggak boleh dikonsumsi, ya. Babi nggak boleh dikonsumsi. Allah kasih rincian apa saja yang haram. Dan itu pun boleh jika orang dalam kondisi terpaksa. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, sebagian manusia jika mereka menyaksikan hal-hal yang haram, dihitung dan diperinci, jiwanya tiba-tiba merasa sesak karena keberatan terhadap hukum-hukum syariat. Ini menunjukkan betapa lemah iman dan betapa sedikit pemahaman mereka tentang syariat. Jadi beliau menyindir, yang halal demikian banyak, yang haram itu terbatas sedikit. Tapi kenapa ada orang yang berkomentar ketika dia melihat yang haram, terus dia komentar, apa-apa kok serba nggak boleh toh? Apa-apa kok serba dilarang, serba haram? Ini goror, riba. Kalau nggak gitu, wah ini haram, mengandung jahala, mengandung ini, mengandung ini. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Kata beliau, ini menunjukkan betapa lemah iman dan betapa sedikit pemahamannya tentang masalah syariat. Karena itu kita perlu memahami bahwa yang haram itu sedikit, yang halal jauh lebih banyak. Seharusnya yang kita kedepankan adalah bersyukur kepada Allah dengan kemudahan syariat ini. Coba kalau orang ini hidup di zaman Bani Israel, di mana yang diharamkan oleh Allah lebih banyak dibandingkan yang dihalalkan. Sehingga mereka terkekang dengan al-aghlal, dengan adanya belenggu-belenggu aturan yang lebih sulit, lebih banyak yang dilarang, ya, dibandingkan syariat yang ada dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, apakah mereka ingin kalau Al-Quran itu menyebutkan rincian apa saja yang dihalalkan? Daging 9 onta, sapi, kambing, kelinci, kinjang, kemudian apa lagi? Kambing hutan, ayam, burung dara. Apakah harus dirinci seperti itu? Lalu setelah itu kulkas, mesin cuci, alat pengering, di teks disebutkan seperti itu. Ya. Alat menghitung, arsitek, alat pompa, dan seterusnya. Kemudian memakai kain, baik dari bahan kapas, katun, kain wol, bulu, atau kulit, diperbolehkan. Apakah harus dirinci seperti itu? Termasuk juga dasar hukum dalam berbagai macam muamalah, baik pernikahan maupun jual beli, akad kafalah, hawalah, sewa menyewa, kemudian aneka profesi. Apakah harus ada rincian? Mungkinkah kita bisa menyelesaikan dalam menghitung dan merinci semua hal yang dihalalkan itu? Tentu jawabannya tidak. Saking banyak yang dihalalkan. Dalam satu ruangan studio ini saja, ada banyak benda yang bisa kita jumpai. Di sebelah kanan saya, ini ada gambar daun. Ya. Daun apa ini? Daun palem kecil. Di sebelah kiri saya, ini juga ada apa ini? Pohon yang tidak kelihatan. Ini ada mikrofon. Ada banyak sekali yang dihalalkan oleh Allah. Yang kalau kita buat daftar buku yang dihalalkan oleh Allah, kita buat buku isinya daftar benda-benda yang dihalalkan oleh Allah, tentu akan menjadi buku yang sangat tebal. Karena berarti kita menyebutkan sekian banyak makhluk yang ada di muka bumi ini yang dihalalkan oleh Allah untuk dipakai oleh manusia. Dan jika bentuknya makanan, halal untuk dikonsumsi oleh manusia. Baik, itulah yang dimaksud oleh penulis. Sehingga beliau mengkritik sikap sebagian orang yang mereka merasa berat ketika mendengarkan kajian tentang hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang. Kemudian dia komentar, apa-apa kok nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, haram, haram, haram. Padahal kalau dia perhatikan, yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram, tapi yang halal dia lupakan, yang haram yang dia ingat-ingat. Bukankah ini sikap suudzon kepada syariat? Adapun dalil mereka bahwa agama itu mudah, maka ucapan itu benar.
tapi sering diselewengkan dan disalahgunakan. Sehingga kadang diingatkan, Pak ini tidak boleh, kamu ini bikin repot agama. Agama itu mudah loh. Jadi ada orang yang modelnya kayak gitu ya, beralasan dengan kemudahan agama untuk membela sesuatu yang dilarang. Makna mudah dalam agama, makna mudah dalam agama tidak berarti harus mengikuti hawa nafsu manusia dan pendapat manusia. Tapi kemudahan itu harus disesuaikan menurut tuntunan syariat. Nah, sehingga ketika dia berkomentar, kok ini rumit, toh ini dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit dilarang. Islam kan agama yang mengajarkan kemudahan. Kenapa ini justru malah sebaliknya? Banyaknya menyulitkan. Maka bisa kita berikan jawaban, yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Dan kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan yang Allah berikan, bukan kemudahan mengikuti hawa nafsu manusia. Kalau kemudahan itu harus mengikuti apapun yang dikehendaki manusia, Masya Allah, kehidupan ini gagal, Pak. Karena aturannya jadi nggak ada. Sungguh sangat besar perbedaan antara melanggar hal-hal yang diharamkan, lalu berdalih secara batil bahasanya agama adalah mudah. Memang tidak diragukan bahwa agama adalah mudah dengan menerapkan keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat. Seperti melakukan jamak dan qashar dalam sholat. Atau boleh tidak puasa ketika bepergian. Kemudian mengusap sepatu dan kaos kaki bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi musafir boleh 3 hari 3 malam. Lalu tayamum ketika tidak bisa menggunakan air. Kemudian bisa jamak bagi orang yang sakit atau ketika sedang turun hujan. Kemudian juga adanya kafarah, denda, sumpah. Memerdekakan budak, memberi makan orang miskin, dan beberapa rukhsah yang lainnya. Di samping hal di atas, setiap muslim hendaknya mengetahui bahwa diharamkannya beberapa hal tersebut mengandung hikmah yang besar. Sehingga kalau sampai ada orang yang melanggar sesuatu yang dilarang, lalu dia beralasan agama itu kan mudah, ini pelanggaran berat, nggak boleh kayak gitu. Agama itu mudah dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kelonggaran untuk bagian yang halal. Nah, yang haram jangan pakai dalil agama itu mudah. Nah, selanjutnya apa hikmah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan berbagai macam perbuatan dan amalan itu? Penjelasan yang disampaikan oleh penulis ada beberapa hikmah. Pertama, dalam rangka untuk menjadi ujian. Untuk menguji hambanya dari hal-hal yang diharamkan itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat siapa yang melanggar, siapa yang tetap komitmen dengan hukum Allah. Di antara sebab perbedaan antara penduduk surga dengan penduduk neraka adalah bahwa penduduk neraka telah tenggelam dalam syahwat mereka. Di mana neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Artinya, untuk bisa artinya perbuatan yang bisa mengantarkan orang ke dalam neraka rata-rata adalah perbuatan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sementara para penduduk surga mereka sabar karena di sekitar surga itu dikelilingi dengan perbuatan yang kurang disukai manusia. Nah, jika ujian ini tidak ada, maka berarti tidak ada bedanya antara orang yang ahli ibadah dengan ahli maksiat. Sehingga harus ada ujian. Bentuk ujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan, ini dilarang, ini enggak boleh, ini haram, ini mengandung riba, yang ini seperti ini. Untuk menguji manusia, seberapa jauh dia menyesuaikan dengan undang-undang itu. Tayyib. Kemudian hikmah yang kedua, orang-orang beriman melihat beratnya kewajiban dengan cara pandang dari sisi pahala.
dan ketaatan terhadap perintah Allah, sehingga dia selalu diiringi dengan harapan mendapatkan ridhonya. Dengan demikian kewajiban itu terasa ringan, sehingga bagi mukmin harus A, harus B, harus C. Dalam hatinya selalu terbayangkan, kalau saya melakukan seperti ini, saya akan dapat pahala. Saya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kewajiban itu akan terasa ringan. Berbeda halnya dengan orang munafik. Mereka melihat beratnya kewajiban dari sisi sulitnya mengerjakan itu, diiringi dengan rasa kesal, sehingga kewajiban itu terasa berat untuk mereka lakukan. Dan ketaatan menjadi sesuatu yang susah untuk mereka kerjakan. Itulah hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Hikmah yang ketiga, dengan meninggalkan yang diharamkan, maka orang yang taat akan merasakan hasilnya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Lalu dia mendapatkan kelezatan iman yang ada dalam hatinya. Sebabnya apa? Karena dia berusaha untuk komitmen dengan ajaran tauhid. Baik. Bapak Ibu bisa perhatikan, Allah menurunkan berbagai macam aturan, terutama dalam muamalah. Ini haram, gharar, ini riba, yang ini ada unsur dolim, yang ini A, yang ini B. Pertanyaannya, kira-kira dari sekian banyak aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, apakah Allah punya kepentingan? Apakah Allah punya kepentingan terhadap aturan itu? Waliyadzubillah. Maha suci Allah dari kepentingan ini. Sehingga Allah membuat aturan untuk manusia, kepentingannya bukan untuk Allah Ta'ala. Karena dia nggak butuh hamba. Dia nggak butuh hamba. Beda dengan manusia. Manusia membuat aturan. Mungkin nggak di situ ada kepentingan. Coba tanyakan ke dewan yang dia memutuskan aturan. Wahai Pak anggota dewan, Anda ketika membuat aturan, apakah Anda punya kepentingan? Mungkin anggota dewan akan mengatakan, sektor pemerintah yang lain juga seperti itu. Ya. Sehingga badan-badan pemerintah yang lain ketika membuat aturan, ya kurang lebih seperti itu. Artinya manusia kalau membuat aturan, itu sangat rentan dengan kesepakatan. Atau sangat rentan dengan kepentingan. Sehingga kenapa dia melakukan ini? Karena dia punya kepentingan. Tayyib. Dan insya Allah itu bukan rahasia bagi masyarakat, itu sudah sesuatu yang umum. Namanya orang kalau sudah menduduki posisi tertentu, lalu dia bisa membuat undang-undang atau aturan, maka akan sangat kuat ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin ketika Allah membuat aturan lalu Allah punya kepentingan. Apa kepentingannya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Allah itu ghani, nggak butuh seluruh alam. Sehingga Allah nggak butuh manusia. Mereka mau taat, mereka mau durhaka, sama sekali tidak menambah maupun mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi manusia yang semuanya memiliki hati yang paling bertakwa di antara kalian. Misalnya hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua orang memiliki karakter sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Andai seperti itu.
Apa kata Allah Ta'ala? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu enggak menambah kerajaanku. Sehingga enggak ada pertambahan kerajaan Allah, keagungan Allah dari sikap dan perbuatan manusia. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka semuanya menjadi orang yang hatinya paling jelek di antara kalian. Misalnya jadi Fir'aun semuanya. Kata Allah Ta'ala, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga orang mau taat, mau maksiat, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak bertambah dan berkurang keagungannya. Nah, karena itulah ketika kita mentaati aturan Allah, hakikatnya kembali kepada diri kita. Untuk kemaslahatan manusia, bukan waliyadzubillah, Maha suci Allah, bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah tidak punya kepentingan ketika Allah menetapkan aturan. Baik, sampai di sini muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Lalu beliau mengakhiri muqaddimah ini dengan mengatakan, dalam risalah ini pembaca akan mendapati beberapa hal yang diharamkan, yang keharamannya jelas dalam syariat, disertai keterangan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sebagian ulama telah mengarang kitab yang isinya hal-hal yang diharamkan seperti Al-Kabair karya Adz-Dzahabi, Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengingatkan ada satu buku yang sangat bagus yang berisi hal-hal yang diharamkan, yaitu Tanbihul Ghafilin an Amalil Jahilin karya Ibnu Nuhas Ad-Dimashqi. Nah, hal-hal yang diharamkan ini merupakan sesuatu yang sering terjadi dan kaum muslimin dan umum dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Saya sebutkan hal-hal tersebut dengan tujuan memberi keterangan dan nasihat. Hanya kepada Allah Ta'ala saya memohon petunjuk, taufik, serta kekuatan untuk selalu menjauhi larangannya. Dan diri saya sendiri untuk segenap umat Islam. Dan mudah-mudahan Dia memberikan petunjuk kepada kita agar meninggalkan hal-hal yang diharamkan serta menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah sebaik-baik penjaga dan Dia maha penyayang di antara para penyayang. Wa huwa arhamur rahimin. Nah, selesai muqaddimah. Walhamdulillah. Sehingga di sini beliau memberikan catatan bahwa ketika kita mengikuti aturan Allah, di situ ada manfaat. Di situ ada hikmah. Dan bagi mukmin, ketika dia menjumpai aturan seperti itu, yang ada dalam benak pikirannya adalah ini sumber pahala. Ini sumber pahala. Lebih dari itu, bagi seorang mukmin, ya, ketika dia menjalankan demikian, maka berarti hakikatnya dia sedang melakukan ujian. Dan ketika orang itu diuji oleh Allah lalu dia berhasil, maka akan semakin meningkatkan derajatnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya beliau beralih langsung kepada hal-hal yang diharamkan, dosa-dosa yang dianggap remeh oleh masyarakat. Kemarin sudah kita sebutkan di daftar isi, penulis menyebutkan kurang lebih ada 64 dosa. 64 dosa yang disampaikan oleh penulis. Dan karena buku ini kontemporer, maka mungkin ada beberapa kasus kontemporer yang disampaikan oleh penulis. Pertama adalah perbuatan syirik. Hal pertama yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang amat diharamkan dan secara mutlak merupakan dosa yang paling besar. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kutunjukkan kepada kalian
dosa yang paling besar? Qalu, lalu para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala, lalu beliau bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setiap dosa memungkinkan untuk diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Ini memerlukan taubat khusus. Sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni jika dia disekutukan, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Baik. Sehingga orang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah jika perbuatan syirik itu dibawa mati. Tapi kalau tidak sampai dibawa mati, dia sudah bertaubat sebelum mati, maka perbuatan syirik itu dosanya tidak dibawa mati. Di antara macam syirik adalah syirik besar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari Islam. Dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian, maka akan kekal di neraka. Sehingga orang yang berbuat syirik dan dia tidak pernah bertobat sampai mati, maka perbuatan syiriknya itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Tidak hilang dengan amal soleh, tapi ya, dia bisa, dia justru menjadi beban bagi pelakunya. Nah, dan di antara kenyataan syirik yang umum terjadi di sebagian besar negara Islam adalah menyembah kuburan. Yakni kepercayaan bahwa para wali yang telah meninggal dunia bisa memenuhi hajat dan bisa membebaskan manusia dari kesulitan. Karena kepercayaan ini mereka lalu saling meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia. Ya, dan itu berawal dari tadi hajat. Ada keinginan besar, ingin ini, ingin ini. Tapi ternyata dia datang ke kuburan. Padahal Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah memutuskan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan itu adalah qada Allah, keputusan Allah. Allah tidak ridha ketika ada hambanya yang dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kategori menyembah kuburan adalah memohon kepada orang-orang yang telah meninggal, baik para nabi, orang-orang soleh atau yang lainnya, untuk mendapatkan syafaat atau melepaskan diri dari berbagai kesukaran hidup. Yang dimaksud mendapatkan syafaat di sini adalah bantuan agar doanya dan permohonannya lekas dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah." Siapakah yang memperkenankan doa dari orang yang dalam kesulitan apabila dia sedang berdoa kepada Allah, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. A'ilahum ma'allah, adakah Tuhan yang berat disembah kecuali Allah Ta'ala? Sehingga kalau pertanyaannya, gimana sih caranya agar kita bisa bertawakal kepada Allah? Jawabannya adalah tanamkan dalam diri Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabai setiap doa yang diucapkan oleh hamba sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Apalagi ketika hamba dalam kondisi terjepit, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Naml ayat 62, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah." Siapakah yang memperkenankan doa dari orang yang dalam kondisi kesulitan? Jawabannya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bahkan membiasakan dan membudayakan bahwa menyebut nama syekh atau wali tertentu baik dalam keadaan berdiri atau duduk ketika melakukan suatu kesalahan, dalam setiap situasi yang sulit, ketika ditimpa petaka dan seterusnya, maka dia manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad."
Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ada juga yang manggil ya Jailani, ya Jailani. Ada yang juga memanggil ya Syadzali, ya Syadzali. Dan seterusnya. Yang itu semuanya adalah panggilan untuk bisa mendapatkan bisa mendapatkan syafaat agar doanya tetap cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tegaskan, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain Allah adalah hamba yang lemah, amsalukum, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kenapa kau berdoa kepada si A, kau berdoa kepada kuburan, kau berdoa kepada A, B, C? Kamu dengan mereka itu sama saja. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu adalah para hamba sebagaimana kalian. Lalu ngapain kalian sembah mereka? Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 192. Ayat 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya makhluk yang kalian sembah itu sama statusnya sebagaimana kalian. Mereka itu hamba sebagaimana kalian. Sehingga karena mereka itu hamba, maka mereka tidak punya sifat ketuhanan. Sebagian penyembah kuburan ada yang mengelilingi kuburan tersebut, mencium setiap sudutnya. Jadi tawaf di kuburan, setiap sudutnya dicium. Lalu mengusapkannya ke bagian-bagian badannya. Sehingga nisan itu diusap-usap, terus di tangannya diusap-usapkan ke nisan, kemudian diusapkan ke badan. Mereka juga menciumi pintu kuburan tersebut dan melumuri wajahnya dengan tanah atau debu kuburan. Bahkan ada yang bersujud ketika melihatnya, berdiri di depannya dengan penuh khusyuk, merendahkan dan menghinakan diri, ya, seraya mengajukan permintaan dan mohon hajat kepada mereka. Ada yang minta sembuh dari sakit, ada yang minta keturunan, ada yang dimudahkan urusannya, dan tak jarang di antara mereka menyeru, "Ya Sayyidi, aku datang kepadamu dari negeri yang jauh, maka janganlah engkau mengecewakan aku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengajak selain Allah padahal dia tidak bisa mengijabai permohonannya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, ya, dan mereka lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Ada di surat Al-Ahqaf ayat 5. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang mati sementara dia pernah menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka jika dia belum bertobat. Baik, sampai di sini insyaallah cukup mudah untuk dipahami. Beliau ingin menegaskan beberapa bentuk kesyirikan dan contohnya, terutama yang terkait dengan ruh orang soleh. Sebagian mereka mencukur rambutnya di pekuburan. Sebagian lainnya membawa buku yang berjudul Manasik Haji, Manasik Hajil Masyahid, tata cara ziarah kuburan. Jadi Hajjul Masyahid, haji di situ maknanya adalah al-qasdu, ya, secara sengaja datang dengan maksud ziarah. Itu sampai ada buku manasiknya. Sampai ada buku manasiknya. Jadi ada protapnya, ada aturannya yang harus dipenuhi. Ya. Sehingga kalau orang ingin hajat A, ingin hajat B, caranya kayak gini. Kamu bisa datang ke kuburan ini, caranya seperti ini. Dan masing-masing kuburan punya syarat yang berbeda-beda. Ya. Di Klaten itu ada kuburan apa? Ronggowarsito.
Ronggowarsito ya. Di mana? Di ya, Trucuk ya. Dan itu termasuk kuburan yang dikeramatkan di sana. Apa yang dilakukan orang di Ronggowarsito ini? Ya, mereka mengajukan keinginannya. Saya pernah ketemu seorang jamaah yang beliau punya masalah di keluarga, lalu sampai iktikaf di kuburan itu selama 3 hari. Dia cerita pengalamannya. Ngapain dia di situ? Jadi kuburannya kan seperti ada rumahnya gitu ya, sehingga orang bisa tidur di situ, bisa iktikaf di situ. Seperti layaknya masjid atau musola, tapi tengahnya ada kuburan. Dia iktikaf di situ. Ngapain dia di situ? Ya, curhat tentang keluarganya. Anaknya kayak gini, istrinya seperti ini, keluarganya kayak gini. Sehingga dia tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, tapi kepada kuburan. Ada juga ya cerita teman. Dia dipesani gurunya karena ini mau UN. Maka sebelum UN, jadwal UN, para siswa digiring dulu ke kuburan Sunan. Ini ada di daerah Lamongan ya. Jadi ada sekolah, ini kita mau UN gitu. Sebelum UN ya, naik pickup berangkat ke kuburan Sunan. Yang paling dekat namanya Sunan Derajat. Itu jaraknya dari rumah saya di Lamongan ya, kurang lebih 3-4 kilo. Mereka ke sana dan guru mengingatkan, ojo lali ya. Ojo lali, nanti sampaikan ke Kanjeng Sunan agar cucunya dikasih kemudahan. Sehingga mereka menyampaikan hajatnya. Lalu mereka nanti zikir-zikir di kuburan itu, membaca Yasin dan seterusnya. Dan ada protapnya. Kalau tidak mengikuti protap itu, maka nanti dianggap hajatnya tidak akan terkabulkan. Dan ada juru kuncinya. Ya. Makanya di sini beliau sebutkan ada buku yang berjudul kayak gitu, Manasiku Hajjil Masyahid. Manasik kunjungan ke kuburan. Yang mereka maksudkan dengan masyahid adalah kuburan para wali. Sebagian mereka mempercayai bahwa para wali itu mempunyai kewenangan mengatur alam semesta. Dan mereka bisa memberikan manfaat sebagaimana mereka juga bisa mendatangkan kualat. Padahal Allah telah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Ta'ala menimpakan keburukan, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Ta'ala. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan sebaliknya, jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Ya. Sehingga manusia tidak perlu khawatir dalam masalah ini ya. Dia tidak perlu menggantungkan dengan sesuatu yang tidak kelihatan kepada roh orang soleh atau semacamnya. Termasuk syirik adalah bernadar untuk selain Allah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika bernadar memberi lilin dan lampu untuk para ahli kubur ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Maksudnya adalah sembelihlah kurban li rabbika, untuk Rabbmu, sehingga sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melaknat, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, sehingga menyembelih selain Allah termasuk perbuatan syirik akbar. Wallahu alam. Nah, kemudian penulis memberikan rincian tentang binatang-binatang yang disembelih ya. Kata beliau, pada binatang sembelihan terdapat 2 hal yang diharamkan. Pertama, penyembelihannya untuk selain Allah. Yang kedua, penyembelihannya untuk atau dengan atas nama selain Allah. Jadi menyembelih
atau berkurban untuk selain Allah itu ada dua makna. Pertama, ketika dia berkurban, niatnya untuk selain Allah. Meskipun saat menyembelih dia membaca bismillah. Atau yang kedua, ketika menyembelih dia menyebutkan nama selain Allah. Misalnya, Bismil Masih, Bismi Muhammad. Dengan nama Al-Masih lalu dia menyembelih. Dan itu perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya melakukan tindakan dosa besar, bahkan kesyirikan. Nah, keduanya menjadikan daging binatang sembilan itu tidak boleh dimakan. Dan termasuk penyembelihan jahiliyah yang terkenal di zaman sekarang ini, yaitu menyembelih untuk jin, ya, sebagai penangkal bala sebelum proyek dimulai. Manakala mereka membeli rumah atau membangunnya dan ketika menggali sumur, mereka menyembelih di tempat tersebut atau di depan pintu gerbangnya, ya, sebagai sembelihan sesajian karena takut gangguan jin. Dan itu termasuk di antara pelanggaran yang banyak terjadi di masyarakat. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan nanti berikutnya beliau akan menyebutkan beberapa macam perbuatan syirik yang lain. Insya Allah biar lebih lengkap akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya kami persilahkan. Kita ada WA? Tidak ada? Baik. Baik, untuk pertanyaan muamalah kita pending besok ya. Dan kita fokus pada pertanyaan terkait kajian malam ini. Ada satu pertanyaan, apa hukum bermakmum pada imam yang pernah mencari berkah pada kuburan orang soleh dan imam sholat mengaku bisa magri rumah atau daerah? Magri di situ berarti maksudnya adalah memberikan pagar gaib sehingga biar rumah ini nanti tidak dimasuki oleh maling, dipagri. Tapi pagarnya pagar gaib. Dan makna pagar gaib itu berarti menghadirkan jin. Ya entah itu benar ataukah itu dusta. Namun yang jelas praktek seperti ini adalah praktek kesyirikan. Nah, bagaimana kita bermakmum di belakang orang yang kondisinya seperti ini? Jawabannya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena imamnya adalah imam orang yang musyrik. Sehingga makmum atau orang tidak boleh bermakmum di belakangnya. Karena itu jika sudah pernah terlanjur bermakmum di belakang orang ini, maka sholatnya diulang. Ya. Sholatnya diulang. Misalnya, oh maghrib tadi saya bermakmum dengan orang seperti ini. Baik, Anda segera ulang maghrib, kemudian jamak dengan isya. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.